Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Jumat ya, tanggal 17 Januari 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG masih di drop hijau ya, naiknya 0,39% ke level 7107 untuk indeks IHSG. Tadi sempat naik cukup tinggi, nguji resistennya, cuman gagal breakout untuk hari ini di atas 7190. Tadi mentok di area resisten aja ya untuk kenaikan IHSG, gagal breakout dan turun lagi. Untuk besok kalau secara teknikal sih kurang bagus ya, karena gagal breakout, dan mengingat juga besok hari Jumat perlu hati-hati sih. Mungkin kalau di awal market koreksi jangan buru-buru buat entry ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini tanggal 16 Januari secara keseluruhan asingnya net buy ya. Semoga aja ini awal yang bagus ya. Asingnya hari ini masuk lagi di saham BBRI sebanyak 364,3 M, walaupun menjelang close market tadi turun ya untuk BBRI, cuman masih surplus untuk hari ini. Net buy 364 M, kemudian di Bank Mandiri juga masih net buy walaupun turun cukup dalam dari harga tertingginya untuk hari ini ya. Sempat 45%-an lebih tadi kalau nggak salah, cuman menjelang close market merah. Itu surplus sih, maksudnya turun ya, bukan merah. Masih ditutup hijau. Kemudian brand juga aslinya masih 45 M, harga sahamnya naik. Yang paling banyak dijual asing ada Telkom, ASI, BBCA, Pandi. Untuk besok sih mungkin karena besok hari Jumat ya. Kalau IHSG merah ya wait and see aja dulu, atau buat teman-teman yang tadi udah sempat taking profit ya di saham-saham ketika IHSG gagal breakout ya, besok kalau mau entry lagi ya lihat-lihat sahamnya ya. Kalau udah masih di bawah sih nggak masalah, cuman kembali lagi disclaimer. Oke, mungkin itu untuk indeks IHSG. Untuk resistennya masih di sini kalau naik itu 7190, cuman kalau merah supportnya masih di 699-an ya. Semoga aja sih sideways atau paling nggak kalau bisa hijau bagus, cuman kalau nggak hijau mudah-mudahan bisa bertahan di area 7100-an untuk besok Jumat. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBRI. Hari ini masih hijau walaupun turun ya. Open gap atas di awal market itu opennya di sini, open di 4210, naik kemudian turun lagi merah. Untuk candlenya kurang bagus sih sebenarnya, dan ini ninggalin gap up ya, walaupun nggak lebar-lebar banget. Cuma takutnya kalau besok nutup gap berarti ada potensi untuk BBRI koreksi ke 4090. Misal besok Jumat IHSG merah koreksi dikit ya, biasanya Jumat itu ada aksi taking profit, kadang ya, nggak biasanya juga. Jadi dikhawatirkan untuk BBRI ini koreksi, jadi jangan buru-buru entry dulu. Kalau misal di awal market merah bisa pantau atau tunggu di area 4090-an, kurang lebih di level itu ya. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saat ini sih mungkin yang masih perlu diperpantau ya, yang masih perlu dipantau itu nilai tukar rupiah. Soalnya ini ketika suku bunga BI turun itu otomatis kan secara langsung rupiah melemah ya. Banyak uang yang beredar lagi ke publik, jadi otomatis rupiahnya melemah. Semoga aja bisa stabil lah di level ini aja udah bagus untuk rupiah saat ini. Ketika BI menurunkan suku bunga bisa stabil di level 16.000 ya, jangan naik-naik terlalu tinggi, itu udah cukup bagus. Kalau bisa lebih kuat, cuman kayaknya agak berat ya kalau rupiah di bawah 16.000, apalagi BI habis nurunin suku bunga ya. Kita pantau aja untuk nilai tukar rupiah, semoga bisa stabil dulu untuk saat ini. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBRI ya. Untuk supportnya masih di 4090. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini juga turun, padahal tadi sempat naik cukup tinggi ya. Opennya langsung ngegas di 6075, bahkan sempat ke 6100
kok berapa ini 6.200 sampai nyentuh 6.200 tapi habis itu turun lagi. Secara teknikalnya gagal breakout, cuman ini ninggalin sedikit gap up ya, nggak terlalu lebar sih. Mungkin kalau besok turun mudah-mudahan habis itu mantul naik ya. Kalau kita lihat di sini untuk hari ini aslinya keluar, masuk ya, hari ini aslinya masuk sebanyak 154 M di saham Bank Mandiri. Oh ya, untuk BBRI tadi belum kita cek ya. BBRI hari ini aslinya masuk cukup banyak dan aslinya masuk retail pada keluar ya. Jadi ya untuk besok kalau broker-broker retail masih keluar ya nggak menutup kemudian BBRI bisa sideways atau mudah-mudahan hijau. Untuk BBRI sendiri ini untuk aslinya yang masuk ada YU 110M, ZP, AK, KZRX. Jadi dari kemarin ya aslinya masuk dengan jumlah yang banyak, hari ini masuk lagi. Retailnya keluar, mudah-mudahan mulai bullish. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBRI. Buat teman-teman aja mungkin yang masih nyangkut di atas, kalau mau entry sih disclaimer ya. Cuman ya resikonya kalau nanti retail masuk lagi dengan jumlah yang banyak ya agak beresiko buat turun lagi koreksi. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham BBRI ya, masih pantau tadi area supportnya 4090. Selanjutnya kita akan cek saham BMRI. BMRI hari ini didistribusi oleh lokal. Aslinya juga ada yang jualan cukup banyak sih, yaitu AK 140 M-an ya. Cuman yang nampung juga asing. RX versi asing ini malahan 100% buy hari ini di saham BBRI sebanyak 122,7 M. Kemudian untuk BK versi asing ini masuk 102,8 M, cukup banyak walaupun masih trading karena nilai transaksinya 500-an M ya. Kemudian ZP masuk 61 M, KZYU, AGW versi asing juga masuk. Jadi aslinya net buy. Untuk lokalnya net sell. Sebagian retail juga keluar. Untuk besok Jumat mungkin untuk saham Bank Mandiri kalaupun koreksi semoga saya nggak dalam-dalam banget selama asingnya nggak distribusi lagi dengan jumlah yang gede. Mudah-mudahan ini sih mulai uptrend ya, mulai bullish. Kita pantau rupiahnya aja ya. Kalau rupiahnya bisa bertahan di area sini, maksudnya nggak melemah banget ya, mudah-mudahan saham perbankan juga bisa mulai rebound ya, apalagi ada sentimen bagus kemarin penurunan suku bunga. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya, pantau aja area sini kalau naik 5950. Breakout di atas itu bagus ya, kalau besok Jumat bisa breakout di atas itu, mudah-mudahan minggu depan hari Seninnya mulai uptrend. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA ini yang malah aslinya keluar dan harga sahamnya merah. Secara teknikal masih sideways di area sini aja, di range area antara supportnya 9.600 sampai 9.875. Tadi sempat mencoba breakout gagal ya, malahan merah. Open gap atas, naik mencoba breakout gagal dan turun kelas di 9750. Secara teknikal seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya BBCA hari ini aslinya keluar sebanyak 33 M. Kalau kita lihat lebih detail BBCA hari ini tanggal 16 Januari, asingnya sebagian keluar ya, walaupun yang nampung juga asing, cuman secara ini transaksinya didominasi asing, tapi untuk kelas BBCA belum terlalu banyak ya untuk asingnya akumulasi di saham BBCA ini ya. Asingnya masuk di saham BBCA belum terlalu banyak, jadi mungkin untuk besok Jumat kayaknya masih berada di range area ini sih, antara support sama resistennya ini ya. Kalau IHSG merah ya ada potensi nguji area supportnya lagi 9.600 untuk BBCA. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBCA. Pantau aja area support 9.600 dan resistennya di 9875. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang hari ini tadi langsung open gap atas ya, langsung dibuka hijau cukup tinggi. Opennya di 4.600 hari ini ya, habis itu turun. Gap up belum ketutup untuk hari ini, jadi agak beresiko kalau lihat candlenya merah. Untuk besok Jumat kalau koreksi ada potensi nutup gap ya. Habis nutup gap apakah mantul naik atau enggak ya, tergantung mekanisme marketnya ya.
Kalau kita lihat di sini untuk BBNI hari ini tanggal 16 aslinya masuk cuman 9,1 M, nggak terlalu banyak. Padahal hitungannya lumayan ramai ya untuk BBNI hari ini. Kalau kita lihat secara keseluruhannya transaksinya didominasi oleh asing, yang masuk asing, yang keluar paling banyak juga asing. Untuk lokalnya sendiri net ini ada yang akumulasi masuk banyak sih untuk lokalnya ya, CC, BB, YU. Cuman masih didominasi asing. Mungkin ikut IHSG ya untuk Bank BNI ini, sama ikut ya perbankan BUMN khususnya Bank Mandiri, Bank BRI. Kalau mereka patah koreksi ada potensi Bank BNI juga koreksi ya. Kalau koreksi untuk saham BBNI ya pantau habis nutup gap, ada tanda-tanda pullback naik, itu kesempatan mungkin buat teman-teman yang mau entry. Semoga aja next hari selanjutnya bisa mantul naik ya, sambil lihat rupiahnya gimana ya. Habis BI menurunkan suku bunga ini agak dikhawatirkan rupiah makin melemah ya, agak dikhawatirkan, cuman kita pantau ya. Oke, itu untuk saham BBNI. Selanjutnya kita akan cek saham yang hari ini cukup ramai, yaitu CBTK. Volatilitasnya cukup tinggi ya, jadi buat teman-teman misal di pagi hari udah pasang sell limit di area arahnya ya match ya, jadi open gap atas, open di harga arah, koreksi turun cukup dalam bahkan sampai merah, sampai minus, cuman habis itu naik lagi ya, ngegas lagi dan ditutup arah. Kalau lihat nilai transaksi hari ini cukup gede sebenarnya untuk saham CBTK, saham properti ini ya, jadi agak beresiko kalau masih simpan barang ya bukannya nggak boleh sih, namanya buat scalping aja lah. CBTK nilai transaksinya 2 triliun lebih ini ya. Kalau kita lihat LG jualan 300-an M, yang nampung CCAK. Lihat secara keseluruhan hari ini transaksinya, ini kita bisa lihat bareng untuk saham CBTK walaupun ditutup arah, cuman udah banyak saham atau yang floating di market reguler ya. Didistribusi juga sih untuk hari ini, walaupun ditutup hijau masih ditutup arah. Untuk besok kalau bisa langsung open gap atas ya, mending langsung keluar aja sih yang udah floating profit ya. Kemungkinan hari ini dijaga oleh MG untuk harga sahamnya. Ini kelihatan sekali untuk MG, nilai transaksinya paling gede 742,5 M dan masih net buy ya, rata-rata belinya di 8340. 8340 berarti posisinya untuk MG hari ini floating profit. Kita tahu sendiri untuk MG karakternya gimana ya, scalpingan. Jadi kalau besok open gap atas ya mending ya, buat teman-teman yang udah floating profit diamankan aja. Nanti kalau koreksi ya, ketika MG nya taking profit kan ada potensi koreksi, bahkan bisa merah dulu ini untuk saham CBTK besok ya. Nah itu kesempatan kalau mau scalpingan, tapi agak beresiko karena ya ini hari ini volatilitasnya cukup tinggi dan didistribusi untuk saham CBTK. Untuk MG ya mungkin kalau langsung merah pantau area 8.000 berapa tadi untuk rata-rata belinya MG 8.325 ya, berarti kelipatan 25 ini soalnya. Kalau hari ini arah ya ada potensi open gap atas sih di awal market mungkin ya, cuman nggak pasti juga sih soalnya cukup banyak nilai transaksi hari ini di saham CBTK. Mending yang udah floating profit misal dari awal IPO nya penjatahan belum keluar, untuk besok bisa dipertimbangkan buat keluar ya, tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham CBTK. Untuk harga arahnya di level berapa kayaknya nggak nyampe arah ya, jadi nggak usah kita hitung aja. Untuk selanjutnya kita akan cek saham apa ini, kita cek saham PANI ya, saham properti juga yang hari ini masih koreksi merah 1,74% ke level 15.525. Untuk saham PANI merah dijaga untuk hari ini di supportnya 15.300. Untuk besok pantau support ini ya, berarti lihat candlenya beberapa hari ini merah sih ada, jadi agak hati-hati apalagi besok Jumat ya. Oh iya Jumat ya, biasanya kalau satu mingguan ini merah, hari Jumatnya naik. Untuk saham PANI lihat aja untuk besok ya.
Kalau volumenya bagus, ada potensi technical rebound mungkin. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham Pani. Pani hari ini tanggal 16 aslinya keluar 22M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Pani, XL masuk lagi 26M. XI broker-broker retail masih masuk. Jadi agak mengkhawatirkan sih untuk besok. Ya mungkin lihat untuk saham Pani ya, apakah masih bisa bertahan di atas 15.300 atau enggak. Kalau mau entry amannya buat scalpingan, harga nggak saya prediksi, jangan ragu buat cut loss ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Soalnya ini agak beresiko juga sih kalau nggak belum terbiasa scalpingan di saham Pani. Oke, itu untuk saham Pani. Selanjutnya kita akan cek saham brand yang hari ini naik lumayan tinggi, sebanyak 5,51% ke level ya 9.575. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya masuk sih hari ini untuk saham brand sebanyak 45M. Kalau kita lihat lebih detail, brand hari ini tanggal 16 Januari ada yang akumulasi ya. TP net buy 27M. Kemudian retail pada keluar, XL, NI, XI keluar. Retailnya keluar, harga sahamnya naik. Untuk besok mungkin kalau hijau target price-nya di 10.050 ya. Ini plusnya di area resistensi. Jadi kalau langsung hijau target price-nya di sini. Cuman kalau merah tunggu di area 9175 mungkin kalau ada tanda-tanda pullback kalau mau entry ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Hari ini naik cuman nggak terlalu tinggi, secara teknikalnya masih dijaga di atas supportnya 3.300 walaupun tadi sempat turun cukup dalam ke 3.160 ya, sorry 3.170 kemudian naik lagi. Untuk candlenya sih sebenarnya cukup bagus ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk saham PTRO habis stock split, aslinya keluar 4,6M. PTRO ini harganya hitungannya masih di atas sih. Hari ini retail keluar, jadi harga sahamnya naik ya. Ini XC keluar 13M, UNI XL keluar, untuk asingnya net sell juga. Asingnya keluar, lokalnya ada yang distribusi ya, walaupun retail sih yang jualan ya. Jadi untuk besok lihat transaksi hari ini nggak ada yang akumulasi banyak sih. Mungkin polanya masih seperti ini, sideways di harga atas ya. Pantau aja area support ini 3.300, semoga nggak konfirmasi jebol di bawah itu. Untuk saham PTR berarti trennya masih bullish. Bullish untuk saham masih apa ya? Masih cenderung bullish sih untuk trennya sih saat ini sideways ini. Soalnya 1 2 3 4 candle terakhir ya berada di range area antara supportnya 3.300 sampai 3.650 ya. Jadi pantau area support sama resistennya aja ini. Oke, itu untuk saham PTRO. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro ya, yang kemarin habis bagi dividen payment debt ya. Hari ini ya kemungkinan volatilitasnya ya akan masih seperti ini sih, nggak terlalu tinggi. Ya transaksinya juga masuk sih hari ini, hasilnya 16M ya. Kita lihat apakah ada yang akumulasi. Belum banyak sih. Ini AF masuk 15M, hampir seluruh transaksinya buy. AK masuk 10M-an ya. AK-nya versi asing, AF-nya versi lokal, jadi lokalnya pun ada yang masuk cukup banyak. Untuk besok karena melihat beberapa hari ini sepi ya untuk saham Adaro ya, mungkin kalaupun naik ya nggak tinggi-tinggi banget. Soalnya tadi naik nguji resistennya di 2470, gagal breakout turun. Ya kalau besok naik masih pantau 2470 ini sih, bisa break di atas itu ngejar 2560. Ya mungkin seperti itu ya untuk saham Adaro. Memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham WIFI yang hari ini cukup volatile. Harga sahamnya arah ya, naik 24,49%. Ini sih
Coba kita cari target price-nya ke berapa. Udah melampaui target price ya. Ini 1, 2, 3, 4 hari, 4 hari aja 1 minggu ini udah berapa persen naiknya ya, arah-arah terus. Untuk besok ini target price-nya ke berapa ini buat teman-teman mungkin yang tahu target price untuk saham WIFI kalau digoreng ke level berapa bisa ditulis di kolom komentar ya, soalnya ini udah cukup tinggi sih, jadi agak susah koreksinya aja nggak. Oh, ini ada candle yang lebih ya. Kalau jangka pendek mungkin support terdekatnya di 8.30 ya, pantau 8.30 kalau koreksi turun. Cuman untuk target price-nya kalau masih digoreng naik ya, kita cari dari harga tertingginya waktu itu 880 supportnya kalau di sini. Kalau digoreng naik target price-nya di sini mungkin di 10.080-an ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham WIFI ini, pas di resisten sih 8 plusnya berapa ini, 915. Oh ya, di sini ya. Tadi pagi itu opennya di sini ya, open di harga resisten, sempat turun naik lagi. Jadi kalau besok turun ya pantau 8880 ini. Support terdekatnya, kalau naik resistennya ada di 1080 ya kalau ada yang goreng naik. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham WIFI. Kalau oh iya, kita lihat transaksinya dulu. Siapa yang goreng? Hari ini tanggal 16 CC ya, CC versi lokal atau asing nih. CC-nya versi asing sih. Asing dan lokal. CC YP ya, XL YP ini scalpingan semua, jadi amannya buat scalping aja. CC rata-rata belinya hari ini di 833, berarti posisinya floating profit ya. Jadi kalau mau scalpingan, disclaimer untuk saham WIFI semoga aja volatilitasnya masih tinggi. Kalau kita lihat dari awal minggu ini, CC net buy paling banyak, rata-rata belinya di 690-an, berarti cukup tinggi di sini ya. Floating profitnya lumayan tinggi. Ya agak beresiko sih, jadi buat scalping aja. Dan jangan terlalu banyak ya untuk masuknya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham WIFI. Ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.